Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi yang lain, yaitu tentang bentuk akar yang merupakan kelanjutan dari bentuk pangkat. Nah, setelah kita memahami bentuk pangkat, mari kita coba pahami tentang bentuk akar. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Ya, jadi patokannya lah bilangan rasional yang umumnya apakah itu bilangan bulat, desimal, atau pecahan. Tapi hasilnya itulah bilangan irasional. Jadi dapat dapat dikatakan bahwa bentuk akar itulah bentuk akar tetapi tidak bisa diwakili oleh bilangan rasional hasilnya. Jadi akarnya itu tidak bisa dihilangkan. Nah, misalnya ini akar 9. Walaupun ada bentuk akarnya, tapi ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 9 ini adalah bisa diwakili oleh 3. Ini bilangan rasional. Ya, jika tidak bisa maka baru bentuk akar. Contoh lain ini. Akar 0,25. Walaupun awalnya adalah ada akarnya, tetapi akar 0,25 ini ada hasil atau ada bilangan rasionalnya, yaitu hasilnya lah 0,5. Nah, karena ada hasilnya, akarnya hilang, maka dapat kita katakan bukan bentuk akar. Nah, contoh lain yang tidak tertera di sini, misalnya akar 3. Akar 3 itu berapa? Nah, akar 3 kalau kita cari berdasarkan rapot, maka dia akan 1, dan seterusnya. Jadi tidak bisa dibuat dalam bentuk rasional. Nah, seperti akar 3, akar 2, akar 5 itu adalah bentuk akar. Oke, mudah-mudahan dipahami tentang bentuk akar. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan menyederhanakan bentuk akar. Bagaimanakah caranya menyederhanakan bentuk akar? Ini prinsipnya. Untuk setiap bilangan A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A kali akar B ini, akar A kali B sama dengan dipisahkan menjadi akar A kali akar B. Jadi, untuk menyederhanakan bentuk akar, itu dijadikanlah perkalian dua bilangan. Jadi awalnya misalnya akar N, dijadikanlah akar A kali B dengan sebuah catatan, salah satu dari A dan B ini adalah bilangan kuadrat. Kenapa harus bilangan kuadrat? Karena biar nanti diakarkan ada hasil. Apakah bilangan kuadrat itu jenisnya adalah 1. Bilangan kuadrat karena asalnya dari 1 kali 1. Kemudian 4 bilangan kuadrat karena asalnya 2 kali 2. 9 bilangan kuadrat karena asalnya dari 3 kali 3. Dan seterusnya seperti 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Ya, nah saya contohkan begini. Menyederhanakan bentuk akar. Akar 108. Nah, 108 itu bisa juga 2 kali 54. Tapi yang kita pilih yang benar adalah 36 kali 3. Kenapa misalnya 54 kali 2 tidak dipilih? Karena 54 itu bukan bentuk akar. 2 juga bentuk akar. Tetapi 36 ini adalah bilangan kuadrat. Nah, dipilihlah 36. Sehingga akar 108 itu adalah akar dari 36 kali 3. Jadikan 2 perkalian bilangan. Nah, setelah itu kita pisahkan adalah akar 36 dan akar 3. Nah, akar 36 ini ada hasilnya. Berapa akar 36? Adalah 6. Sementara akar 3 tidak ada hasilnya. Tetap akar 3. Sehingga akar 108 sama dengan 6 akar 3. Oke, contoh lain yang saya berikan tidak tersurat di sini. Yang paling sederhana adalah akar 8. Coba sekarang, 8 itu berapa kali berapa? 8 itulah 4 kali 2. Sehingga jadilah akar 4 kali akar 2. Sementara akar 4 itu sendiri adalah 2. Sehingga hasilnya akar 8 adalah 2 akar 2.
Nah, saya tinggalkan contoh kerumitannya. Nomor B, ada akar 4A pangkat 3B. Yang ada di dalam akar ini kita jadikan pisah-pisahin ya. 4A pangkat 3 menjadilah 4A pangkat 2. Kenapa? Karena pangkat 2 ini bisa diakarkan nantinya. Kali tadi A pangkat 3 sekarang A pangkat 2 masih sisa ada 1A dan B. Sehingga kalau diakarkan akar 4A kuadrat kali akar AB. Akar 4 sendiri adalah 2. Akar A kuadrat adalah akar dan kuadratnya hilang sehingga menjadi A. Ini tidak bisa disederhanakan, maka jawabannya adalah 2A akar AB. Oke, itu menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya, ada yang namanya operasi aljabar pada bentuk akar. Oke, yang pertama kita lihat prinsip perkalian, prinsip penjumlahan akan sama dengan prinsip pengurangan. Prinsip penjumlahan dan pengurangan adalah apabila bentuk akarnya sama, ini akar C, apabila bentuk akarnya sama, maka bisa dijumlahkan bilangan bulatnya atau dikurangkan bilangan bulatnya seperti ini. Ya, jadi prinsipnya adalah penjumlahan atau pengurangan bentuk akar itu dilakukan dengan cara menyamakan dulu bentuk akarnya. Kalau sudah sama bentuk akarnya, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, contoh. 3 akar 3 tambah 5 akar 3 kurang 2 akar 3. Coba lihat di akar 3, akar 3, akar 3. Sama, kan? Nah, kalau sudah sama, maka tinggal jumlahkan atau mengurangkan 3 tambah 5 kurang 2. Ibaratnya akar 3 ini pakai ayam ya. 3 ayam tambah 5 ayam kurang 2 ayam. Jadilah 3 tambah 5 kurang 2 ayam. Sehingga hasilnya adalah 6 ayam atau 6 akar 3. Ini sudah nyata, sama bentuk akarnya. Oke, contoh kalau perkalian bagaimana kan ya? Kalau perkalian ada prinsip ini. Akar A kali akar B, maka akar A kali B. Nanti kalau ada bilangan bulat kali bilangan bulat, bilangan di bawah tanda akar dengan bilangan di bawah tanda akar. Nah, contohnya seperti ini. Akar 6 kali akar 8. Akar 6 kali akar 8 adalah akar 6 kali 8. Karena di depannya 1, 1, 1 kali 1 adalah 1. Sementara 6 kali 8 adalah 48. Jadi akar 48. Terus bagaimanakah agar menjadi 4 akar 3? Kembali pada persoalan tadi menyederhanakan bentuk akar, di mana 48 itu asalnya dari berapa? Dari 16 kali 3. 16 kali 3, maka akar 16 adalah 4 akar 3. Oke. Udah ya, nanti coba lagi. Berikutnya, bagaimanakah cara menarik akar kuadrat? Nah, bentuk yang pertama kita pelajari adalah apabila bentuk seperti ini. Akar dalam kurung A tambah B kurang 2 akar AB. Demikian juga ini kalau tambah ya. Ini hanya beda tanda saja. Kalau dia kurang, maka di sini akar A kurang akar B. Kalau tambah, akar A tambah akar B. Yang jelas A-nya itu lebih gede. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Yang pertama, cari dua bilangan apabila dijumlahkan hasilnya yang pertama. Apabila dikalikan yang ada di bawah tanda akar. Jadi memilih bilangan A dan bilangan B. Akan menjadi jawaban akar A kurang akar B. Jadi prinsipnya adalah pilih dua buah bilangan. Dijumlahkan hasilnya yang pertama. Dikalikan hasilnya di bawah tanda akar. Sehingga jawabannya adalah akar A kurang akar B. Kalau tambah akar A tambah akar B. Contoh. Nah, ini ada 5, ini ada 6. Cari dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya 5, dikalikan hasilnya 6. Maka Anda pasti bisa bahwa 5 itu adalah 3 tambah 2.
3 kali 2 adalah 6. Sehingga bentuknya ini bisa tulis 3 tambah 2 tambah 2 akar 3 kali 2. Jadi bilangan yang kita pilih itulah 3 dan 2. Karena ini tambah, maka disinilah akar 3 tambah akar 2. Jadi usahakan yang lebih besar di depan. Lanjut. Oke nih, 5 kurang 2 akar 6. Hampir sama dengan tadi, hanya beda tanda. Kalau dia plus, maka di sini plus. Kalau dia kurang, maka di sini kurang. Penjelasannya sama. Oke. Terus, bagaimanakah cara merasionalkan penyebut sebuah pecahan? Ya, merasionalkan penyebut sebuah pecahan adalah prinsipnya adalah kalau bentuk pertama ini agar akar B-nya hilang di bawah, maka di bawah kali akar B. Sehingga yang tinggal B saja, yang di atas juga kali akar B. Contoh. Nih. Akan beginilah jadinya. Oke, contohnya. 6 per akar 3. Di bawah dipakai mengalihkan. Di bawah kali akar 3, di atas kali akar 3. Seperti ini jadinya. Ya. Kemudian 6 kali akar 3, 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu sendiri adalah 3. 6 bagi 3 adalah 2. Maka bentuk rasionalnya 6 per akar 3 adalah 2 akar 3. Nah, itu bentuk pertama. Bentuk yang lain adalah apabila dia bentuknya C per A tambah akar B atau C per A kurang akar B. Nah, di sini dikalikan dengan bentuk sekawan istilahnya. Ya, A tambah akar B bentuk sekawannya adalah A kurang akar B. A kurang akar B bentuk sekawannya adalah A tambah akar B. Hanya beda tanda saja. Kalau dia plus bentuk sekawannya adalah min. Kalau dia min bentuk sekawannya adalah plus. Contoh ini. C per A tambah akar B. Maka bentuk sekawannya ini dikalikan dengan A kurang akar B. Di atas dikalikan A kurang akar B, di bawah juga dikalikan A kurang akar B. Oke. Nah, kemudian ini dikalikan berdasarkan hukum distributif seperti ini. Yang di bawah, kalau ini bentuk sekawan dikalikan, maka yang ada adalah ini. Ini kuadrat, ini kuadrat. A kali A kuadrat. Akar B kali akar B adalah B sendiri ya. Karena akar B kuadrat hilang kuadratnya. Sehingga B. Ya. Demikian juga yang A kurang B dikalikan dengan bentuk sekawan A plus akar B seperti ini. Sama prinsipnya. Oke, kita contohkan. 2 per akar 2 tambah 1. Bentuk sekawan dari akar 2 plus 1 adalah akar 2 kurang 1. Di bawah kalikan akar 2 kurang 1. Yang di atas juga dikalikan akar 2 kurang 1. Ya, 2 kali ini kurung ya. Ini 2 kali akar 2 kurang 1. Yang di bawah seperti prinsip ini. Ya, akar 2 kuadrat adalah 2. 1 kuadrat lah 1. Jadi disinilah 2 kurang 1. 2 kurang 1 lah 1. Bisa ditulis, bisa tidak. Sehingga kalau dibagi 1, tetaplah ini dia. 2 akar 2 kurang 1. Kalau mau disederhanakan lagi, 2 kali akar 2, maka 2 akar 2 dikurangi dengan 2 kali 1 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 2 kurang 2. Oke. Contoh berikutnya, 3 per 3 akar 2 kurang 2. Bentuk sekawan dari akar 3 kurang 2 adalah di akar 3 tambah 2. Di bawah kali akar 3 tambah 2, di atas dikali akar 3 tambah 2. Dikalikan seperti tadi, 3 kurung ini. Akar 3 kuadrat adalah 3. 2 kuadrat adalah 4. Sehingga jadilah dia seperti ini. Ini 3 kurang 4. Kan min 1. Min 1 ini dibawa ke atas, min. Kalau dicari hasil akhirnya adalah min 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, itu bentuk merasionalkan bentuk yang kedua. Bentuk yang terakhir hampir sama dengan bentuk yang kedua tadi. Nah, sama juga seperti tadi dikalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan inilah min, bentuk sekawan inilah plus. Sehingga seperti tadi sama persis. Ya, dengan prinsip ini. Ini dikalikan dengan akar
A kurang akar B. Akan mendapatkan C dikalikan ya, sampai di sini ya. Dikalikan ini dalam kurung ini. Akar A kuadrat adalah A, akar B kuadrat adalah B. Sama persis dengan tadi. Nah, contoh ini. 3 per akar 3 tambah akar 2. Dikalikan dengan bentuk sekawannya akar 3 kurang akar 2. Kalikan seperti tadi, distributif. Akar 3 kuadrat adalah 3. Akar 2 kuadrat adalah 2. Ini selalu kurang di bawah ini. Selalu kurang ini. 3 kurang 2, 1. Sehingga jawabannya adalah ini. Sama persis dengan tadi. Ya. Bentuk yang terakhir itu adalah yang ini. Ya. Yang ini. Sama. Ya. Dikalikan dengan akar A tambah akar B. Prinsipnya sama. Akan seperti tadi. Contohnya ini. Akar 5 per akar 5. Oh, contohnya tambah ya. Ini soalnya kurang ya. Ini kurang ya. Kalian ketik ya. Akar 5 per akar 5 kurang akar 3. Ini soalnya salah ketik ini. Sekali lagi salah ketik. Ini soalnya ya. Nah, bentuk sekawan daripada ini adalah akar 5 tambah akar 3. Sehingga kalau dikalikan, seperti ini tadi. Di atas. Setelah dikurungin, akar 5 kuadrat adalah 5. Akar 3 kuadrat adalah 3. 5 kurang 3 jadinya 2. Nah, ini tetap. Ya, akar 5 kali akar 5. Akar 25. Akar 25 itulah 5. Akar 5 kali akar 3. Ya, sama dengan akar 15. Oh, ya, lagi salah ini. Ini soalnya ini tambah ya. Ini tambah ini. Ya, karena ini tambah ya. Sekali lagi mohon maaf ini ada salah ketik. Ini adalah kurang karena soalnya ini. Ini adalah tambah dari sini ya. Oke, itu. Semoga dimengerti. Terima kasih. Coba dicoba-coba lagi dengan soalnya. Oke, pasti paham.